update mengenai strategi investasi yang terutama di awal bulan Februari ini. Next slide. Jadi dalam jangka pendek memang ada beberapa tren yang terlihat di dalam beberapa periode tahun pemilu sebelumnya, di mana IHSG atau ya indeks harga saham gabungan itu cenderung turun sebelum diselenggarakannya pemilu dan berangsur membaik ataupun bisa membaik dengan signifikan, cenderung rally setelah adanya kejelasan hasil pemilu. Next slide. Ya, kita juga terkait dengan persiapan pemilu, ada beberapa lembaga survei yang sudah mempublikasikan hasilnya, dan juga ada media asing yaitu The Economist yang melakukan yang namanya poll tracker. Nah, dari hasil poll tracker ini memang dari satu sisi bisa dilihat keunggulan Bapak Prabowo Subianto sebesar 47%, atau rentang atasnya mencapai 52%. Namun di sisi lain kita juga melihat bahwa kombinasi atau gabungan antara Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan itu memiliki angka sekitar 48%. Yang mana ini lebih tinggi dari Prabowo Subianto, dan kemudian juga rentang atasnya itu ada di kisaran 61%. Juga lebih tinggi daripada Prabowo Subianto. Jadi kesimpulannya dari sini adalah transfer daripada suara atau pendukung di kandidat yang nanti akan tersisi ini akan sangat menentukan proses berjalannya transisi kekuasaan dari yang ada sekarang. Jadi ini suatu dinamika yang bisa kita nantikan ke depannya seperti apa. Sepertinya masih akan besar kemungkinan untuk berjalan 2 putaran. Next slide. Namun kalau dalam jangka panjang, kalau tadi kan jangka pendek ya terkait dengan sentimen pemilu, tapi kalau dalam jangka panjang ini sepertinya tidak relevan. Tidak relevan untuk berpatokan hanya kepada momentum pemilu aja, karena itu hanya sifatnya jangka pendek. Kalau dalam jangka panjang di sini kita bisa lihat grafiknya bahwa setiap investasi yang dibuat atau dilakukan di awal tahun pemilu itu akan membuahkan hasil yang positif sampai dengan awal tahun pemilu yang berikutnya. Jadi mungkin bisa menjadi suatu paradigma baru bahwa investasi yang dilakukan dalam jangka panjang ini akan cenderung lebih menghasilkan. Dan kita juga meyakini bahwa kinerja yang positif ini lebih dilandaskan kepada bukan hanya sentimen temporary semata, tapi juga dari perbaikan dari kinerja keuangan, operasional, para emiten, dan juga kondisi makroekonomi dan juga makroindustrial yang semakin mendukung. Nah, sehingga dalam jangka panjang hasilnya akan bisa lebih positif. Dan kita mengamati di antara periode Global Financial Crisis tahun 2008 dan juga pandemi tahun 2020, mungkin kita exclude dua-duanya karena merupakan suatu peristiwa yang luar biasa ya. Tapi di antara dua periode tersebut ada dua periode di mana tahun 2012 sampai 2013 misalnya, dan juga 2015 sampai dengan 2018, di mana Bank Indonesia itu menurunkan menurunkan suku bunga akibat disinflasi. Jadi ini yang menurut kita disinflasi global yang sudah terjadi, bahkan di Indonesia juga lebih dalam ya, tingkat penurunan pelandaian inflasinya, menurut kita akan terjadi hal yang kurang lebih sama di tahun ini. Dan kita mengamati ada 3 sektor, sahabat Miraset, yang berhasil memiliki outperformance lebih tinggi daripada IHSG dengan cukup signifikan, yaitu sektor consumer non-cyclical, misalnya saham-saham seperti Indofood CBP, Unilever, dan lain sebagainya, dan juga finansial, diikuti oleh sektor finansial, yaitu Bank BRI, Mandiri, BCA, Bank BNI juga termasuk. Kemudian juga yang ketiga yaitu sektor consumer yang cyclical, termasuk misalnya S Hardware, MAPI, dan lain-lain, itu yang berhasil untuk secara konsisten outperform indeks harga saham gabungan. Next slide. Ya, oleh karena itu kita masih mempertahankan pandangan yang positif, terutama nanti setelah sudah adanya kejelasan mengenai hasil pemilu dan juga adanya pelonggaran pada kebijakan moneter yang bisa dirasakan dalam bentuk suku bunga Bank Indonesia yang lebih rendah mungkin menjelang semester 2 nanti. Nah, sehingga nilai wajar sebesar 8.100 itu masih kita pertahankan dengan pilihan saham seperti ya, sektor finansial ada BRI, BCA, consumer yang non-cyclical ada AMRT, Hoki, yang cyclical ada ACES, MAFI, termasuk juga sektor telekomunikasi ada Telkom, ISAT, dan juga Astra Internasional. Demikian update mengenai strategi investasi untuk menghadapi bulan Februari. Kembali lagi ke Brenda.